Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bertemu secara daring atau online dalam rangka membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih bab ikhlas, yaitu bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap ucapan ataupun perbuatan yang dinilai ibadah, baik yang terang ataupun yang tersembunyi. Setelah penulis menyebutkan babul ikhlas, bab ikhlas wa ihdar an-niyah, dan menghadirkan niat dalam setiap ucapan ataupun perbuatan, kemudian beliau rahimahullahu ta'ala membawakan ayat yang dijadikan sebagai dasar atau dalil atas bab tersebut. Yaitu yang pertama yang beliau bawakan adalah Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima. Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima. Baik, kita akan bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Baik, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menunjukkan akan pentingnya niat yang ikhlas, yang mana setiap hamba wajib menghadirkannya dalam setiap ibadah yang ia lakukan, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik itu ibadah praktis atau non praktis. Dan ini adalah kaitan ayat, hubungan ayat dengan bab, bahwasanya ayat ini atau dalil dalam Al-Quran ini menunjukkan bahwa ikhlas merupakan perkara yang wajib untuk senantiasa dihadirkan dalam setiap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi pendalilannya mana? Syahid dalilnya di mana? Yaitu dalam firman Allah Ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Padahal mereka tidak disuruh, tidak diperintahkan, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Perhatikan ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kalimat jika diawali kata tidak, kemudian setelahnya muncul kata kecuali, hal ini menunjukkan kekhususan dan penekanan, yang mana ibadah apapun yang dilakukan oleh setiap hamba wajib dihadirkan atasnya niat yang ikhlas, hanya ingin mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kebalikannya, amalan tanpa keikhlasan sebagus apapun kualitasnya, maka akan sia-sia dan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, inilah kaitan ayat dengan bab, bahwasanya ayat ini dalil yang menunjukkan perintah untuk ikhlas. Ibadah apapun yang kita ingin kerjakan, baik berupa ibadah lisan, ibadah anggota badan, baik ibadah praktis yang memiliki tata cara khusus, atau ibadah non praktis seperti berbuat baik, bermuamalah dengan baik, maka jika kita ingin mengharapkan pahala, mendapatkan pahala, ridha dari Allah Ta'ala, maka wajib menghadirkan apa? Menghadirkan niat yang ikhlas. Jika tidak, maka amalan tersebut sia-sia dan percuma, dan tidak akan mendapatkan apa-apa bagi kita. Dalilnya apa, ikhwatal iman? Disebutkan di sini dalam sebuah hadis
ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna awalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amah, ya, fa'arafaha. Qala fama alimta fiha? Qala qataltu fika hatta istushhidtu. Qala kadzabta walakinnaka qatalta li ayyuqal jariyun. Faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Yang pertama, ya ikhwatal iman, Rasul SAW bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepadanya selama hidup di dunia. Lalu ia pun mengenalinya. Allah Ta'ala pun bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Maka ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau, sehingga aku mati syahid. Maka Allah Ta'ala berfirman, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah, berani. Dan memang demikianlah sesuai yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian, apa yang terjadi kepada orang ini? Ya, thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka apa yang terjadi pada laki-laki tersebut? Maka Allah Ta'ala memerintahkan malaikat agar menyeret orang tersebut di atas mukanya, yaitu tertelungkup, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka. Ini kisah tentang orang yang mati dalam medan perang. Ini amalan yang amat luar biasa yang tidak semua orang mampu melakukannya. Berperang, berjihad, taruhannya adalah nyawa. Ternyata di akhirat dia menjadi penghuni neraka. Disebabkan karena apa? Tidak ada keikhlasan dalam dirinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ya, wa rajulun ta'allama al-ilm wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amah fa'arafaha. Qala fama 'alimta fiha? Fama 'amilta fiha? Qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Qala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liyuqal 'alimun wa qara'ta al-Qur'an liyuqal huwa qari'un. Faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Nah, orang yang kedua ini ikhwatal iman Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang memiliki pengetahuan akan ilmu agama. Ya, dia memiliki pengetahuan akan ilmu agama, menuntut ilmu, mengajarkannya serta membaca Al-Qur'an. Kemudian didatangkan kepadanya, diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah amalan yang engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Maka dia menjawab, aku menuntut ilmu. Kemudian mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran, semuanya karena engkau. Maka Allah Ta'ala membantahnya dengan mengatakan, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang yang alim, dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan seorang yang qari, orang yang pandai membaca Al-Quran. Dan memang seperti itulah yang dikatakan. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian diperintahkanlah malaikat untuk menyeret di atas mukanya dalam kondisi tertelungkup, kemudian melemparkan ke dalam neraka. Orang yang kedua memiliki amalan yang amat luar biasa, yang tidak semua orang memilikinya. Memiliki ilmu, bisa mengajarkannya. Orang yang qari, yang bisa membaca Al-Quran dengan pandainya. Tidak semua orang mampu memilikinya. Tapi dengan amalan yang luar biasa ini, apakah dia masuk ke dalam surga? Tidak, ikhwatal iman. Kenapa? Dia tidak menghadirkan dalam dirinya apa? Niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas. Baik, kemudian kita lihat yang ketiga. Ya. Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal kullihi fa utiya bihi fa arrafahu ni'amah fa arafaha. Qala fama 'amilta fiha? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Qala kadzabta walakinna fa'alta liqal huwa jawad faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Nah, yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang Allah Taala luaskan dan Allah berikan segala macam harta kepadanya. Ya. Kemudian saat itu dia diperlihatkan, didatangkan kepadanya segala macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya selama hidup di dunia. Maka kemudian ditanyakan kepadanya, apa yang engkau lakukan dari kenikmatan-kenikmatan tersebut? Maka dia mengatakan, tidaklah aku meninggalkan sebuah jalan yang mana engkau menyukai untuk diinfakkan di jalannya, kecuali aku infakkan di jalannya untukmu.
Maka Allah Ta'ala mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka fa'alta liqal huwa jawad. Engkau melakukan hal tersebut agar engkau dikatakan sebagai orang yang dermawan. Faqad qil, dan memang seperti itulah yang dikatakan oleh kebanyakan orang. Kemudian dia bernasib sama sebagaimana orang yang pertama dan kedua. Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk menyeret di atas mukanya dalam kondisi tertelungkup, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Baik ikhwatal iman, apa yang bisa kita ambil pelajaran-pelajarannya dari hadis ini? Jangan tertipu dengan amalan-amalan yang zahir, yang nampak, ya, yang pada akhirnya kita hanya bisa mengukur itu dari semua yang nampak, sementara kita tidak mempedulikan apa yang tersembunyi di dalam hati, yaitu berupa niat dan ikhlas. Yang mana Allah Ta'ala disebutkan dalam ayat tadi memerintahkan kita untuk menghadirkan niat yang ikhlas dalam setiap amal ibadah. Jika tidak, akan berakhir sama sebagaimana 3 orang yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Bahkan mereka termasuk orang-orang yang pertama akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Padahal kalau kita lihat, yang pertama apa? Berperang. Yang terlihat, yang nampak adalah berperang untuk membela agama Allah. Yang kedua, memiliki ilmu, mengajarkannya, qari Quran. Ini juga amalan yang amat luar biasa, yang mana kita betul-betul dianjurkan untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga, bersedekah, banyak-banyak berinfak. Ini adalah amalan-amalan yang amat luar biasa. Akan tapi ikhwatal iman, kenapa mereka ujung-ujungnya menjadi penghuni neraka? Disebabkan apa? Tidak ada keikhlasan di dalam hati mereka setiap kali mereka mengerjakan ibadah-ibadah yang agung tersebut. Maka diingat baik-baik. Perlu kita ingat baik-baik bahwa tugas kita bukan hanya beramal. Tugas kita bukan hanya beramal, akan tetapi bagaimana amalan tersebut bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Kita ingat baik-baik ini. Tugas kita bukan hanya beramal saja, tapi tugas kita juga bagaimana amal kita ini bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Salah satu syaratnya adalah dengan menghadirkan niat yang ikhlas dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Dan barang siapa yang berbuat demikian, yaitu amalan-amalan kebaikan, karena mencari keridhaan Allah Ta'ala, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang begitu besar. Dengan syarat apa? Dia bisa menghadirkan niat yang ikhlas. Ini adalah salah satu syarat yang harus dia penuhi selain daripada mutaba'ah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW juga bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wabdughiya bihi wajuhuhu." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari semua jenis amalan kecuali yang murni untuknya dan untuk mencari wajahnya, yaitu ingin masuk surga dan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus itu yang menjadi tujuan utama kita tatkala kita mengamalkan sebuah amal ibadah, baik ucapan ataupun perbuatan, baik ibadah praktis yang memiliki tata cara yang khusus ataupun tidak praktis, ya. Maka ini ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang betul-betul harus diperhatikan. Terkadang banyak di antara kita yang hanya fokus kepada amal yang dia lakukan, sementara dia tidak mempedulikan apa yang ada dalam hatinya. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa kenapa penulis mengatakan dalam bab ini, babul ikhlas wa ihlarun niyah, bab ikhlas dan menghadirkan niat. Tujuannya apa? Agar setiap hamba memahami bahwa setiap kali dia ingin beribadah kepada Allah Ta'ala harus menghadirkan niat. Ibadah ini ibadah apa? Ibadah ini untuk siapa? Ibadah ini dalam rangka apa? Ya. Dan yang benar adalah ibadah harus ditujukan kepada Allah Ta'ala dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya, bukan keinginan dunia, bukan pujian manusia. Ini ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat di atas, yaitu dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima. Beliau mengatakan, yaqulu ta'ala wa ma amara Allah haula al-yahud wan nasara alladzina hum ahlul kitab illa ayya'budullah mukhlishina lahuddin.
Yaqul mufridina lahu ta'ah la yukhallituna ta'atahum rabbahum bisyirk. Fa asyraqatil yahud bi rabbiha biqaulihim inna uzairan ibnullah wan nasara biqaulihim fil masih mithlu dzalik. Ya, wajahaduhum nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, ketika Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara yang mana mereka ahlul kitab, kecuali apa? Agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas, menjalankan syariat agama yang lurus, yang senantiasa tunduk dan patuh dalam bentuk menaati segala perintah-perintah Allah taala. La yukhallituna ta'atahum rabbahum bisyirk, dan tidak boleh mencampur adukan ketaatan mereka dengan kesyirikan. Nggak boleh. Ya. Satu, menyembah Allah dan juga menyembah yang lainnya. Ini tidak boleh. Akan tapi apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi menyekutukan Allah Ta'ala dengan mengatakan Uzair adalah anak Allah. Dan orang-orang Nasara juga mengatakan demikian. Dan mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang mana apabila amalan atau sebuah amalan tercampur dengan kesyirikan, maka amalan tersebut akan terhapus, ikhwatal iman. Akan terhapus. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Faman amila minhum amalal akhirah lidunya lam yakun lahu fil akhirati nasibun." Barang siapa di antara mereka, ya, itu umat ini, beramal dengan amalan akhirat, tapi untuk dunia. Amalannya sih akhirat, yang nampak adalah amalan akhirat. Dia dinilai sebagai ibadah. Ya. Akan tapi ternyata tujuan dibalik itu adalah untuk menggapai dunia. Maka dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat sama sekali. Dalam arti terhapus. Yang dia dapatkan hanya lelah, letih, atau mungkin pujian manusia. Bagian kecil dari dunia itu yang didapatkan. Namun bagian akhirat tidak akan dia dapatkan. Kenapa? Karena niatnya tercampur dengan kesyirikan. Tercampur dengan kesyirikan. Disebutkan dalam hadits qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Ana aghna syuraka 'ani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku paling tidak butuh sekutu dalam kesyirikan. Siapa yang melakukan sebuah amalan dan dia menyekutukan aku dengan selainku dalam amalan tersebut, aku tinggalkan amalan itu dan sekutunya. Nah, ini ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul harus kita perhatikan. Salah satu contohnya yang betul-betul harus kita waspadai adalah riya. Ini di antara salah satu contoh syirik kecil yang lebih tersembunyi daripada semut yang ada di atas batu yang berwarna hitam di tengah malam. Siapapun bisa terjerumus dan terpleset masuk ke dalam jurang syirik. Yang dimaksud di sini adalah riya. Ya. Maka harus kita berhati-hati. Maka dari itu ya ikhwatal iman, sebelum kita masuk dalam sebuah ibadah, kita mulai ibadah, koreksi terlebih dahulu niat kita. Koreksi terlebih dahulu niat kita. Ya. Jangan sampai niat atau ibadah yang kita lakukan ini bukan untuk Allah, akan tapi untuk mendapatkan pujian manusia. Jangan sampai. Jangan sampai. Ya. Maka dari itu betul-betul harus senantiasa kita koreksi. Ya. Harus kita mengoreksi. Memang sulit untuk dilakukan, namun bukan berarti kita menyerah untuk berusaha mendapatkan keikhlasan. Senantiasa berusaha. Dan jangan sampai amal ibadah kita yang selama ini kita usahakan ikhlas hanya untuk Allah Ta'ala tercampur dengan kesyirikan yang mana itu menyebabkan amalan tersebut terhapus dan tidak mendapatkan buah apa-apa dari pahala Allah yang Allah berikan. Oke, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, saya sudah berusaha ikhlas dari awal. Ya, saya sudah berusaha ikhlas dari awal. Ternyata di tengah-tengah ibadah saya datang syirik, datang riya, ingin dilihat oleh orang lain. Karena saya sholat, contohnya dalam kondisi sadar atau mungkin membaca Al-Quran. Dari awal saya membaca Al-Quran, saya berusaha untuk ikhlas. Ternyata di tengah-tengah ada orang yang datang, kemudian terlihat gerak-geriknya seperti mendengarkan lantunan Al-Quran yang kita bacakan. Nah, dari situ Ustaz muncul riya. Ini bagaimana Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya berhenti atau bagaimana? Baik, ikhwatal iman milik Allah Subhanahu wa taala, ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang bagaimana sebuah amalan yang kemasukan riya.
Bagaimana hubungannya? Baik. Yang pertama, ikhwatal iman, tatkala dia di awal, munculnya di awal ini tidak ada keraguan bahwasanya ibadah tersebut terhapus. Kalau seandainya memang motivasi ibadah yang dilakukan bukan untuk Allah, tapi memang riya, untuk menggapai dunia, untuk mendapatkan pujian manusia, maka jelas terhapus semuanya. Nah, kondisi yang kedua, sebagaimana yang ditanyakan tadi, jika seandainya munculnya di tengah-tengah ibadah, nah di tengah-tengah ibadah munculnya, bagaimana? Ya, apa yang harus dilakukan? Apakah itu akan menghapus semua ibadah tersebut? Maka dalam hal ini ada dua kondisi. Yang pertama, ikhwatal iman, ibadah yang dia lakukan bukan suatu kesatuan, bukan satu kesatuan. Seperti orang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini bukan satu kesatuan, yang mana satu lembar yang dia baca berbeda dengan satu lembar yang lainnya. Bahkan satu ayat yang dia baca berbeda dengan satu ayat yang lainnya. Dalam arti keikhlasannya. Ya. Contoh, tatkala seseorang membaca Al-Quran, di awal dia membaca ikhlas. Dia berusaha untuk ikhlas. Ayat pertama, ayat kedua, sampai dia menyelesaikan satu halaman. Ternyata ketika dia membuka lembaran berikutnya, halaman kedua, datang orang lain. Ya. Kemudian seperti yang kita katakan tadi, terlihat gerak-geriknya seperti menikmati lantunan bacaan kita. Kemudian kita nyaringkan suara kita. Kemudian kita perbagus suara kita. Kemudian kita mengikuti suara-suara para a'immah, imam-imam, qari-qari misalkan. Dan dari situ muncul riya. Kita senang orang lain bisa melihat kita. Itu yang kita tuju. Maka dalam hal ini ikhwatal iman, karena ibadahnya bukan satu kesatuan, maka riya ini tidak menghapus semua amalan. Tetapi apa? Dia hanya menghapus di lembaran Quran yang dia baca karena riya. Sementara lembaran-lembaran awal, yang di awal-awal tadi, ya sebelum datang orang yang menyebabkan dia riya, dia baca itu tersebut dengan ikhlas, maka itu tetap mendapatkan pahala. Karena dia bukan ibadah yang satu kesatuan. Yang mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian yang kedua, ibadahnya satu kesatuan, seperti sholat. Ya. Maka tatkala di akhir sholat batal semuanya. Dalam arti, tatkala di akhir sholat muncul riya, maka dari awal sholat ya tetap dihapus, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini jika ibadahnya satu kesatuan, seperti sholat, ya, seperti puasa. Ini ibadah satu kesatuan, berbeda dengan membaca Al-Quran, sedekah, belajar, sedekah misalkan, sedekah yang pertama ikhlas. Mungkin di situ ada beberapa orang ya. Sedekah yang pertama ikhlas, kemudian sedekah yang kedua ternyata riya. Nah, sedekah pertama diterima, sedekah kedua tidak diterima. Walaupun sama-sama sedekah, karena ibadahnya bukan satu kesatuan. Adapun seperti sholat, ini satu kesatuan. Maka ikhwatal iman, jika riya muncul baik di tengah atau di akhir, maka akan membatalkan pahala dari ibadah tersebut. Akan tetapi ada solusi. Ada solusi bagi siapapun yang bisa merasakannya, yaitu tatkala muncul, segera mungkin untuk mengoreksi hatinya dan menolak riya itu sekuat-kuatnya. Jangan justru dinikmati, ya. Jangan justru dinikmati. Akan tetapi dia berusaha semaksimal mungkin menolak riya tersebut dengan sekuat-kuatnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha illa ayyatakallamu bihi aw ya'malu bih. Allah memaafkan bisikan hati dari umatku sampai dia mengucapkan atau mengamalkannya. Dalam arti muncul dalam hati, tapi kemudian kita tidak amalkan, kita tinggalkan, kita jauhkan dari diri kita. Maka mudah-mudahan Allah ampuni munculnya riya tersebut di tengah-tengah amal ibadah kita, selama kita tidak menikmatinya. Berbeda dengan kondisi yang kedua, tatkala muncul riya di tengah-tengah kemudian kita nikmati, kita merasa nyaman dengan hal tersebut, maka ini kembali kepada pembahasan tadi bahwa dia akan menghapus amalan yang kita kerjakan. Nah, kondisi yang ketiga, muncul riya setelah selesai ibadah, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan ibadah. Tapi ingat, jangan sampai selamat di poin pertama justru masuk kepada yang lainnya seperti ujub. Jangan sampai. Ya, jangan sampai justru kita terjerumus kepada dosa-dosa yang lainnya. Kita dipuji tidak masalah. Ya, kita dipuji tidak masalah. Selama tadi jangan sampai pujian-pujian tersebut mempengaruhi. Kalau seandainya mempengaruhi, maka bahaya. Jauhi orang-orang yang suka memuji amal ibadah. Khawatir hati kita lemah.
Iman kita saat itu sedang menurun. Kemudian kondisi kita berikutnya menjadi hamba yang suka dengan pujian, bukan dengan keikhlasan yang sebenarnya harus kita miliki setiap kita menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatal iman Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, apa faedah-faedah lain yang bisa kita ambil dari ayat tadi dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima? Yang pertama, ayat tersebut menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, ya. Mukhlishina lahuddin hunafa. Ini maksudnya ada perintah untuk mentauhidkan Allah. Tauhid ikhlas maksudnya apa? Mengesahkan Allah taala dalam setiap ibadah. Tauhid mengesahkan Allah taala dalam setiap ibadah, dan itulah tujuan daripada keikhlasan. Faedah yang kedua ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat sebagaimana ditunjukkan dalam hadis ini atau disebutkan dalam ayat di atas, ya. Kemudian yang ketiga, nah ini penting. Ayat ini sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kebanyakan para ulama seperti Az-Zuhri, Imam Syafi'i berdalil dengan ayat di atas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya amal merupakan bagian dari iman. Iman itu bukan keyakinan hati saja, bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi harus dengan adanya amalan. Maka dari itu Imam Al-Muzani rahimahullah menjelaskan, wal iman qaulun wa amalun ma'a i'tiqadihi bil janan, qaulun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Iman itu apa? Iman itu perkataan dan perbuatan bersama dengan keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Semuanya iman. Kalau seandainya kurang salah satunya, bukan iman. Iman harus diyakini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 14, walamma yadkhul iman fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Harus yakin. Kemudian yang kedua, tentang perkataan lisan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berkata atau mengucapkan la ilallah. Ini perucapan. Iman berkaitan dengan ucapan. Kemudian adapun lisan perbuatan itu adalah wa adnaha imatatul adza anit thariq. Iman terbagi menjadi sekian cabang. 60 atau 70 sekian cabang. Yang paling tinggi, yang paling afdal adalah perkataan la ilallah wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ini dalil tentang bahwasanya perbuatan atau amal bagian daripada keimanan. Itu beberapa faedah lain yang bisa kita ambil dari ayat di atas. Baik, kita simpulkan ikhwatal iman bahwa ingat, kita diwajibkan untuk menghadirkan niat dalam setiap amal ibadah kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu jangan sampai kita bernasib sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah beribadah dengan ibadah yang besar, berjihad, kemudian menuntut ilmu, mengajarkannya, membaca Al-Qur'an, kemudian dia bersedekah, menjadi orang yang senantiasa berinfak, ternyata berujung kepada menjadi penghuni neraka disebabkan karena apa? Lupa akan keikhlasan dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kiranya bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.